Oke, selamat siang. Kita lanjutkan video saya sebelumnya yang mengenai scraping multiple pages data BANSM maksud saya. Selanjutnya kita akan scraping lebih dalam lagi mengenai nilai dari setiap masing-masing sekolah yang akan berpengaruh terhadap nilai akhir data akreditasi ya. Video ini adalah bagian yang keempat dari serial scraping data BANSM. Sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe agar kami dapat bisa mengembangkan channel ini, memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, dan dapat membantu orang tua serta siswa dalam memilih sekolah yang terbaik di daerah masing-masing, serta membantu penentu keputusan dalam hari ini bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan sekolah yang ada di Indonesia berdasarkan data ya. Oke, kalau Anda lihat video saya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang mengenai serial kupas tuntas data BANSM, di situ saya ceritakan mengenai potret dasar pendidikan di Indonesia berdasarkan data BANSM. Ya, data itu dapatnya dari mana? Ya dari hasil scraping ini ya. Kemudian kita olah dan kita analisa ya. Kita analisa lebih dalam lagi untuk mengetahui secara detail potret pendidikan secara nasional juga secara provinsi yang berfungsi untuk membantu pemerintah pusat maupun daerah maupun penentu arah kebijakan dan dan saya juga mempresentasikan daftar sekolah terbaik di setiap daerah ya, di setiap provinsi juga sampai di tingkat kabupaten, yang data tersebut bertujuan agar dapat membantu orang tua maupun siswa dalam memilih sekolah yang terbaik di daerahnya ya. Oke, kita nggak usah basa-basi deh, kita masuk aja langsung ke topik kita ya. Ya, terakhir kita bahas scraping multiple pages ya. Jadi semua data yang ada di sini kita scraping ya. Di episode yang kedua saya ajarkan cara scraping satu halaman. Sekarang kemudian kita masuk ke multi halaman ya. Semua halaman yang ada di sini ya. Kebetulan topik kita kemarin bahasan kita mengenai DKI ya, jadi mengenai DKI kita scraping semua yang ada di sini dari semua DKI ini. Selanjutnya ya pada episode ini kita akan masuk lebih dalam lagi dengan cara kita akan scraping. Jadi misalnya gini ya, SMKN 44 Jakarta ya, ini yang keluar hanya nomor NPSN, jumlah sekolah, tahun akreditasi, peringkatnya, dan alamatnya. Alamatnya tidak semuanya ada ya, ini ada yang nggak ada ya. Kita lihat yang lainnya, ini ada yang kosong ya, kita lihat yang lain ya. Mungkin kalau di DKI banyak yang isi, tapi untuk daerah-daerah lain belum tentu ada karena keterbatasan informasi juga keterbatasan SDM ya. Contohnya nih di Jakarta aja SMA Kanisius ini kosong ya. Kemudian mana lagi, Advent kosong alamatnya ya. Santo Paulus juga kosong ya. Ya nanti saya akan ajarkan cara scraping alamat. Kemudian nggak cuman alamat, kita akan scraping juga data berdasarkan kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan yang ada di sini ya. Jadi kita akan scraping data yang ada di referensi.data Kemendikbud ya. Ini domainnya Kemendikbud ya. Jadi datanya rasanya valid ya, bisa saya rasa ini bisa dipercaya lah karena ini dari pemerintah, resmi dari pemerintah ya. Oke. Dari data itu nanti kita ya, saya ulang ya, dari sini dari NPSN ini nanti akan mengeling ke nanti kita juga akan scraping alamat ya, alamat dari satu sekolah ya. Yang kosong-kosong di sini kita akan ambil dari data di sini ya.
Nanti kita akan scraping semua yang dari sini lah. Jadi ini ada desa, ada kelurahan, ada kecamatannya di mana, terus kemudian kotanya di mana, terus kemudian provinsinya ada di mana, statusnya swasta atau negeri, jenjangnya SD, SMP atau SMA dan seterusnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita supaya kita bisa menganalisa dalam di satu provinsi, katakanlah ya, katakanlah provinsi Sumatera Utara, sebenarnya jumlah sekolahnya itu semua berapa sih? Lalu nggak cuman jumlah sekolah, kita juga analisa yang terakreditasi A-nya itu berapa banyak, berapa persen ya. Tujuannya supaya pemerintah daerah bisa tahu bahwa katakanlah di satu provinsi ya, misalnya Sumatera Utara, ternyata yang terakreditasi A cuman let's say 30% ya. Oke, dengan data tersebut pemerintah daerah bisa tahu apakah 30% itu bagus atau baik ya. Kalau itu dianggap kurang, naikkanlah ke 50% ya, misalnya ya, 50 dalam kurung waktu sekian tahun misalnya ya. Ya, kemudian juga kita bisa tahu nggak cuma di provinsi tapi juga di kabupaten ya. Di kabupaten misalnya katakanlah di Sumatera Utara ada Kabupaten Toba misalnya. Di Toba itu sebenarnya jumlah sekolahnya berapa, terus yang terakreditasi A itu berapa banyak ya, terus kalau mau misalnya sekian persen mau diangkat ke berapa dan seterusnya ya. Ini ambil hanya salah satu contoh. Saya sudah ulas semua di potret pendidikan dasar dan menengah di setiap provinsi ya, Anda bisa lihat ya. Kemudian nggak cuman itu, saya juga keluarkan misalnya di Sumatera Utara, katakanlah di Kota Medan, itu sekolah mana aja sih yang bagus ya, dengan definisi katakanlah nilai akhirnya mulai dari 95 sampai dengan 100. Sebenarnya di Sumatera itu ada berapa banyak, terus mana aja, sehingga orang tua atau siswa bisa melihat atau bisa menentukan sekolah ini yang baik ya, ini kita akan ambil misalnya kayak gitu ya. Ya, semua yang kita lakukan ini tujuannya positif agar dapat membantu pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun orang tua maupun siswa dalam menentukan sekolahnya berdasarkan data. Sekali lagi ya, berdasarkan data. Datanya kita scraping dari sini ya. Oke. Saya masuk ke topik aja langsung ya. Jadi di bab saya pertama, episode saya kedua, saya ada scraping satu halaman. Kemudian untuk yang episode ketiga, saya ada scraping semua halamannya dari page 1 sampai page paling akhir. Juga semua isinya di sini ya. Tapi kita belum cukup, kita akan masuk lagi ke dalam ya. Misalnya saya ambil contoh ya, SMA Kristen BPK Penabur ya. Kita klik ya. Ini kan ini hanya ada peringkat tapi tidak tahu nilainya berapa. Padahal kita akan analisa. Kita akan keluarkan nilai sekolah yang di atas 95 itu apa aja ya. Caranya adalah kita harus scraping semua yang dari sini ya. Kita masuk, kita klik aja di sini ya. Kita akan tahu detail data sekolahnya ya. Ini NPSN-nya, ini nama sekolahnya, kemudian lokasinya. Ini menggunakan Google Map tapi kayaknya nggak bekerja dengan baik ya. Kita nggak usah lihat karena kita akan lihat di sini nih ya, data riwayat akreditasi ya tahun 2007. Nanti kita akan scrap ya, ini tahun 2007. Kemudian kita juga scrap nomor SK-nya, kemudian tanggal SK-nya, tanggal akhir SK, nilai standar isi nilai berapa dan seterusnya, nilai akhirnya berapa dan akreditasinya apa ya. Oke. Tidak sampai di situ, nanti kita akan scraping juga alamat detailnya ya. Kita masukkan di sini ya, kita paste aja NPSN-nya, terus kita enter. Kita akan dapatkan SMA Swasta Kristen 3 Penabur ini, lokasinya di mana, gini ada ya. Kemudian kode posnya, desa kelurahannya, kecamatannya, kotanya di mana, provinsi, status sekolahnya dan seterusnya ya, semua ada di sini. Nanti kita akan scrap juga ya. Kalau kita balik ke sini tadi ya, DKI, kemudian nomor 11 tadi ya. Ya, kalau kita lihat ini, mana tadi?
Ya, kalau kita lihat di sini SMA Kristen 3 Penapur ini tidak ada alamatnya ya. Alamatnya kita ambil dari sini nanti ya. Kita akan scrap juga semua ya. Detail sampai ke kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi sehingga kita bisa analisa nanti ya. Oke. Kita akan mulai dari code kita yang terakhir ya. Code kita yang terakhir ini BANSM DKI 3 itu masih episode 3. Kita akan ganti menjadi episode 4 ya, save as 4 ya. Kita bikin setiap episode 1 tujuannya kalau nanti ada masalah kita bisa copy data dari sebelumnya ya. Oke, ya ini kita hapus dulu ya, nggak perlu ya. Ya, kita rapikan dulu lah. Ini library-nya nggak dibutuhkan sehingga kita bisa persingkat ya. Ini juga kita tidak butuhkan ya. Oke, selanjutnya kalau kita mau masuk ke dalam sini ya, kita harus bisa dapat NPSN-nya ya, sehingga kita bikin script nama URL baru ya. URL barunya itu adalah begini ya. Jadi setelah masuk ya, ini dapat NPSN-nya. Kemudian kita akan bikin satu nama URL baru di sini ya. URL, katakanlah URL apa ya, NPSN lah ya. Anda bisa menggunakan istilah yang lain ya. Isinya adalah kalau kita masuk ke dalam sini, kita inspect dulu ya, masuk ke network, kita refresh ya. Ini banyak sekali ya, tapi tidak semuanya kita pakai yang kita cari dulu. Ya, ini kelihatan ini ya, nih linknya ini ya. Jadi kita akan menggunakan link ini ya, menggunakan URL ini. Kita akan copy, kita akan masukkan. Nah, yang ini adalah nomor NPSN ya. Kebetulan karena tadi kita pilih SMA Kristen 3 ya, ini ada NPS ini sama dengan ini ya. Ya, jadi ini kita copy aja, kita masukkan ke sini nama URL yang baru ya, kita masukkan ke sini ya. Tapi ingat, ini adalah NPSN, jadi kita harus tambahkan str string nama NPSN nya adalah ini ya, kita dapat tadi sebelumnya ya. Oke ya, oke. Selanjutnya kita akan request. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya kita tidak menggunakan form request. Kenapa tidak menggunakan form request? Karena di sini tidak ada form request ya, di bawah sini tidak ada ya. Yang kalau yang sebelumnya kan ada. Kita coba aja dulu ya, kita tes. Ini kita copy aja ya, satu blok ini kita copy. Kemudian ini kita tandain dulu ya, kita nggak pakai dulu deh biar nggak bingung. Kita hanya butuh NPSN nya aja, yang lainnya kita matiin dulu.
Ya, selanjutnya kita paste, kita copy yang di atas ya, ini form request ini kita copy sampai yield, kita copy, kemudian kita paste di sini. Yang ini kita pindahkan ke atas dulu ya, biar nggak bingung ya. Oke, kita akan tes dulu. Ya, dengan nama Scrapy requestnya ini kita hilangkan formnya ya. URL-nya itu adalah ini, URL-nya ini. Ya, terus kemudian form datanya kita nggak butuhkan. Callback-nya adalah parse detail akreditasi ya namanya ya. Selanjutnya CB Quartz-nya kita kosongin dulu ya, kita lihat aja ya. Oke, ini juga sebenarnya bisa dibuat begini ya, biar nggak bingung ya. Langsung aja ya, nggak usah pakai ya, begini aja. Kita bisa hapus ya. Nah, biar lebih ringkes. Oke, kemudian parse-nya ini kita kan pakai yang ini nih. Ya, kan kita pakai yang ini. Kemudian kita akan lihat ya, ini ya. Kita akan lihat isinya dulu. Responsnya bagaimana? Kita akan lihat, tapi kita batasin dulu ya, jangan DKI ya, karena terlalu besar ya. Pakai trik yang sebelum bisa ajarkan, kita pakai yang kode 999 dulu ya, artinya luar negeri punya, kita simpen ya, supaya nggak lama nggak lama dalam rendernya ya, dalam scrapingnya ya. Scrapy run spider, nama filenya adalah PANSM DKI garis bawah 4 PY. Kita lihat yang kita harapkan nanti nilainya adalah ya seperti ini ya. Oke, rasanya bagus ini ya, udah jalan ya. Kita lihat ini, kita push saja, cancel, Ctrl C ya. Ya, kita lihat ini artinya kalau kode 200 itu artinya bekerja oke ya. Terus kemudian kita ambil ini datanya ya. Tunggu, ini kayaknya ada yang salah. Oh enggak. Ya, ini data ini yang kita ambil ya. Data ini kita ambil sesuai yang ada di dalam ya sini tadi ya. Jadi domain, kemudian garis miring home, garis miring sekolah, garis miring NPSN ya. Domain, garis miring home, garis miring sekolah, garis miring NPSN. Oke. Sampai di sini sudah sesuai harapan. Selanjutnya kita akan scraping isi dari kita akan gimana ya? Kita akan ambil satu dulu aja deh supaya ya, karena permasalahannya banyak, jadi kita harus pilah-pilah menjadi kecil-kecil ya. Kita masuk ke sini dulu ya. Kita akan scraping ini dulu deh, satu bagian kecil ini apakah berjalan dengan baik atau enggak. Kita klik aja ya. Terus kemudian kita copy selektornya ya, selektornya adalah ini ya. Kita akan copy selektornya, kita akan masukkan ke sini. Ya, tadi judulnya adalah nilai akhir ya. Nilai akhir sama dengan ya response.css dalam kurung selektornya ini, nilainya ini selektornya, kemudian kita ambil teksnya, kemudian kita ekstrak
Kita akan lihat isinya dulu, hasilnya kayak gimana. Ini kita hapus dulu, kemudian ini kita jadiin komen, baru kita print nilai akhirnya. Kita lihat dulu hasilnya bagaimana ya. Oke, kita running lagi, kita lihat hasilnya. Nah, kita hapus, kayaknya ada yang salah nih ya. Kita cancel pakai sih ya. Ini tujuannya kenapa kita pakai sampel yang luar negeri, karena jumlahnya sekolahnya semakin sedikit ya. Kalau kita menggunakan DKI jumlahnya 8.480 sekolah, maka rescraping akan lebih panjang lagi ya, jadi akan makan waktu. Jadi untuk itu kita harus menggunakan trik ya. Ya, dari sini scraping mengatakan bahwa sudah tercrawler dengan baik ya, dengan kode 200. Ini domainnya tadi ya, nama ini, tapi di sini nilainya 0 ya, harusnya ada nilainya ya, harusnya ada nilainya. Oke, kita cari tahu masalahnya ada di mana ya. Oke, jadi karena ini banyak sekali yang kita scrap yang sebenarnya tidak perlu, maka kita akan minimalisir. Kita hanya crawling pada satu NPSN aja ya. Jadi kita fokuskan pada S1 NPSN karena terlalu banyak, jadi akan makan banyak waktu ya. Oke, caranya begini. Saya akan fokuskan ya, ini khusus kodenya DKI ya, 31. Kemudian ini oke, ini oke. Lalu kita masuk ke sini ya. Ini rasanya tidak. Ya, ini katanya rasanya ini tidak diperlukan dulu ya. Kita komen aja, tapi kita gunakan ya, rasanya ini yang kita pakai ya. Ini kita copy aja ya, biar nanti kalau kita butuhkan yang atas nggak kita hapus ya. Ini kita unmark ya, kita komennya kita keluarkan. Kita fokuskan pada yang di sini ya. Ya, nilai akreditasinya yang ini ya. Ya, yang 110 ini, berarti ini kita masukkan, kita fokus di SMA Kristen 3 Penabur ya. Jadi ini kita copy aja 110 nya, kita masukkan ke sini, kita paste. Yang ini kita tidak pakai. Selanjutnya page nya ini juga kita rubah, nilainya adalah string 110, kode provinsi sama, kode provinsi sama, ini sama, requestnya sama ya. Ya, ini sama ya, sampai di sini oke. Ya, ini untuk NPSN sekolahnya kita fokuskan yang untuk ini ya, apa namanya, SMAK ya. Ini yang ini kita pakai kode yang ini, kita copy aja ya, kita fokuskan ke kodenya NPSN nya dia nih ya, nih ya. Oke, kita copy aja ke sini, kita fokuskan ini, kita copy aja supaya kalau dibutuhkan kita bisa pakai. Kita hapus ya, kita lihat ini oke. Sampai sini oke. Kita tes dulu sekali lagi ya. Ya, ini harusnya scrap cuman satu ya. Oke. Ya, di sini sudah ditunjukkan bahwa scrapnya
hanya fokus pada satu sekolah, kemudian page-nya itu di 110 ya, page 110 ya, page yang ini maksudnya, page yang di sini ya, ini 110 ya. Oke, selanjutnya ini udah oke, nilainya 97, kita tes nilai akhirnya adalah 97, nilainya ada di sini ya. Ya nih, yang ini yang kita cari ya, copy selektornya ya, nilai akhir ini ya. Oke, selanjutnya untuk peringkat ya, peringkat ini kita lihat selektornya, copy selektor, kita pindahkan ke sini, lalu kita paste dulu selektornya, kemudian kita copy yang ini, yang ini kita uji udah benar, kita ini ganti peringkat ya, tadi peringkat. Kemudian ini kalau kita lihat ya, selektornya ini ya, kemudian kita cek hasilnya seperti apa ya. Harusnya kalau oke, kalau berjalan dengan mulus, harusnya ini keluarnya nilainya adalah A ya. Oke, kita cek, kita panggil aja, harusnya keluarin nilai A. Kita tunggu ya. Ya oke, artinya ini A ya, tapi masih dalam bentuk list ya, masih bentuk list. Jadi kita keluarkan supaya nggak keluar list, maka kita harus pakai namanya extract first ya, begini. Yang atas juga sama, kita cek sekali lagi gimana hasilnya. Harusnya keluar A ya. Nah oke, berarti sampai di sini telah berhasil. Tinggal kita petakan masing-masing nilainya ya, masing-masing apa ya, nilai ini ya. Kita akan mulai dari tahun dulu, di tahun ini ya, kita copy ya, ini selektornya, kita copy aja, terus kita masuk ke sini ya. Kita akan urutkan mulai dari apa nih ya, tahun akreditasi ya. Kita bikin nama tahun akreditasi sama dengan kita copy aja ini ya. Ya, kita copy, kita ganti menjadi tahun akreditasi. Ini kita hapus. Kemudian ini adalah selektornya, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kita print ya. Ini tadi kita ada cek berhasil ya, jadi kita mark dulu ya, supaya nanti kalau dipakai kita nggak perlu ketik ulang. Kita akan tes, kita print untuk tahun akreditasi, kita lihat. Oke, kita tes. Harusnya nanti akan keluar satu blok ini ya, tahun 2017 ya. Oke, kita run. Oke. Ya, sampai di sini oke ya. Tapi kita tidak membutuhkan satu apa namanya ini, semua ini. Kita hanya membutuhkan yang tahun aja, dari kita yang butuhkan cuma 2017 ya. Jadi caranya begini. Setelah di extract first, lalu kita ambil digit yang digit setelah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan ya. Setelah ke-8 ya. Ya, kita masukkan fungsi ini ya. Fungsi ini kita masukkan. Kemudian kita simpan, kita tes. Kita lihat hasilnya, yes ya, ini hasilnya ya. Jadi tadi yang tahun 2017 sekarang hanya dipakai
yang 2017 aja. Oke, sampai di sini berhasil. Selanjutnya kita akan tes lagi untuk ini ya, apa namanya nih, nomor SK ya. Nomor SK kita akan ambil ya, kita copy aja ini tadi kita udah tes. Oke, sekarang masuk ke selektor berikutnya adalah apa tadi, nomor SK ya, nomor SK kita copy di sini, kita cek nomor SK nya ya. Kalau oke, harusnya dia akan keluar yang ini saja, nih ya, yang ini aja ya. Yang ini nggak akan dikeluarkan, kita hanya pakai yang ini aja ya. Kita run, save dulu, kita run. Oke, berhasil ya sampai di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan semua ya, kita urutin semua ya. Jadi saya percepat aja supaya tidak membosankan ya. Ya, oke. Setelah tadi kita percepat ya supaya tidak membosankan ya, kemudian kita buat script seperti ini ya, kita simpan lalu kita running lagi. Harusnya nanti akan keluar sama persis semua yang ada di sini ya, konten di sini ya. Kita lihat aja ya, kita run, kita lihat hasilnya. Oke, semua udah masuk ya. Oke, supaya ini kita bikin CSV aja, nanti kita bandingkan hasilnya ya. Kita namain DKI 4 ya, maksudnya DKI 4 itu seri yang keempat, episode yang keempat. Kita enter, nanti akan keluar DKI 4 di sini ya. Ya, ini keluar nih ya, nilainya adalah ini ya. Kita akan lihat, kita buka di kita dibuka di Excel supaya kita mudah untuk membandingkan ya, yang DKI 4 ini ya. Kita load ya. Oke, lalu kita bandingkan terhadap aslinya ya. Tahun akreditasi, SK, tanggal SK. Oke, ini kita perkecil aja supaya gampang dibaca ya. Oke, jadi begini, kita bandingkan sama aslinya, kita perkecil, kita closing aja supaya mudah dilihat ya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Tahun 2017 nih ya, tahun akreditasi 2017. Kemudian nomor SK-nya ya, nomor SK-nya sama persis ya. Nomor SK, kemudian tanggal SK-nya juga sama persis.
ya, cuman formatnya mengikuti format Excel. Kemudian tanggal ini apa judulnya, tanggal akhir SK ya, tanggal akhir SK nilainya minus ya, tidak ada di sini ya. Kemudian kita lihat standar isi ya, standar isi 97 sama, kemudian standar proses 98 sama, standar kompetensi lulusan juga 100 sama, standar PTK nilainya 90 sama, standar Sarpras standar Sarpras yang ini ya, Sarpras ya, nilainya 97 ya, Sarpras 97 sama ya. Kemudian standar pengelolaan ya 98 sama, pembiayaan juga 98 ya, 98. Kemudian standar penilaian 97 ya, ini sama persis, nilai akhir 97 ya, sama persis, peringkatnya adalah A sama persis. Oke. Sampai di tahap ini artinya sudah berhasil kita scrap ya. Selanjutnya kita akan scrap semua yang ada di KI termasuk konten yang ada di sini ya. Ya, jadi kita akan scrap semua. Caranya begini. Oke, kita masuk ke sini ya. Kita akan aktifkan yang di atas tadi ya. Ini DKI oke, kode provinsinya ini oke, sampai di sini oke. Nah, yang di sini kita akan rubah. Kita aktifkan ya. Kemudian apa namanya? Ini juga semua oke ya rasanya ya. Ini kita matikan dulu, kita nggak pakai ya. Kita nggak pakai. Selanjutnya yang di sini NPS. Nah, ini kita semua harus munculkan ini ya, nomor, sekolah, tahun ya. Ini supaya nggak overlapping, seperti kita lihat yang di sini tadi ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi kita akan ambil nomornya, NPSN-nya, sekolahnya, nama sekolah ya, nama sekolah, kemudian tahun akreditasinya kita ambil dari sini ya, yang ini ya. Kemudian peringkatnya ya, kita juga ambil dari sini peringkatnya nih ya. Selanjutnya alamat. Nah, alamat nanti kita akan ambil dari sini ya, dari sini ya. Caranya kita masukkan aja nih NPSN-nya misalnya gini, kita copy sini NPSN-nya, kita set, kita cari, kita tunggu. Ya, nanti kita akan ambil juga datanya ini, alamat, kemudian kode pos, kelurahan, dan semua ada di sini lah, sehingga kita bisa analisa detail per kabupaten sampai provinsi sampai nasional ya. Oke. Ya, jadi tadi yang kita pakai ini tahun akreditasinya di belakang, ini juga di belakang. Jadi kita cuma ambil 1, 2, 3 ya. Kemudian sisanya kita ambil dari sini ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi kita butuh nomor, NPSN, nama sekolah. Cuman 3 ini aja. Tahun akreditasi kita nggak pakai ya. Selanjutnya yield-nya juga, yield-nya kita keluarkan. Tunggu. Oh, yield-nya kita nggak keluarkan ya. Yield-nya kita nggak keluarkan, tapi ini URL-nya kita keluarkan ya. Ini kita nggak pakai lagi. Semoga tidak bingung ya. NPSN-nya kita pakai ini. Nah, CB Quart-nya kita masukin ini nomor, NPSN, nama sekolah ya. Ini nomor, isinya adalah ini nomor, kemudian NPSN, kita copy aja lah biar cepet. NPSN, nilainya adalah NPSN, kemudian nama sekolah, nilainya adalah nama sekolah ya. Selanjutnya kita pas ke sini ya, ini juga kita copy berarti ya, gini ya.
Selanjutnya ya kita akan keluarkan nomor. Nilainya adalah nomor. Kemudian NPSN. Nilainya adalah NPSN. Dan yang terakhir adalah nama sekolah. Nilainya adalah nama sekolah. Ya, begini kira-kira ya. Oke, kita akan lihat, kita tes dulu tanpa ya, karena ini banyak nanti akan keluar, kita akan lihat dulu ya hasilnya ya. Oke, kita run dulu, tapi bukan dalam bentuk CSV. Kita lihat dulu. Kita enter. Oke, ini ada yang salah nih. Ini respond.body nih ya. Kita lihat aja dulu. Ya, ini masuk semua kan nih. Ya, oke. Sampai di sini berhasil ya. Jadi kita post aja, Ctrl C, karena ini banyak sekali ya. Jadi kita Ctrl C, kita batalkan dulu ya, supaya tidak makan waktu banyak. Ternyata tidak mau di Ctrl C ya. Oke, kita biarkan dulu deh. Tadi ada respond.body, ini kayaknya ada yang salah di sini ya. Mana ya? Nah, ini yang salah nih, kita tandain dulu. Ini tidak kita butuhkan. Oke, sisanya rasanya oke ya, kita simpan dulu. Kita Ctrl C di sini ya, oke. Kita bersihkan karena kita tadi dah randa oke, sehingga kita berani masukkan ke dalam bentuk di sini ya, di ini ya, di dalam bentuk CSV ya. Oke, caranya kita run aja yang terakhir, yang ini ya, run spider DKI ini, kita enter. Ya, ini akan makan beberapa saat ya, mungkin butuh 5 menit ya, tergantung jumlah filenya, karena DKI jumlahnya ada 8.488 sekolah ya. Kita lihat aja ini dari 58 ya, dari 58 jam 00.58 pagi. Kita lihat berapa menit dia akan scraping semua data yang sebanyak 8.488 ya. Kita tunggu saja dengan sabar. Oke, setelah kita scraping ya, waktu yang dibutuhkan tadi dari 00.58, sekarang 01.15, jadi ada 17 menit ya untuk scraping ini ya. Jadi selama 17 menit Anda bisa istirahat dulu, nonton TV dulu, atau ngopi dulu, atau yang lainnya ya. Oke, selanjutnya kita akan cek ya, cek random aja ya, karena banyak sekali ya. Ya, kita buka, kita cek random aja. Caranya gini, kita buka Excel, data, kemudian ya kita buka yang DKI 4 tadi ya, yang ini ya. Ya, ini hasilnya ya, kita sort dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Ya, ternyata masih ada yang belum sesuai harapan ya. Kita lihat dulu paling bawah berapa nilainya. Ya, di sini tertera paling bawah 8488, namun yang terscrap hanya 5725 ya. Kenapa ini terjadi ya? Karena ya, di ini SMKS Kartini ini, kalau kita lihat ada overlapping ya di sini, kita lihat ya.
Ya, kita mulai dari nomor 1 dulu ya, kita lihat. Ya, di sini ya, kita lihat ya. Nih, kita lihat ya, SMKS Kartini ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi overlapping ya. Overlapping ini kita hanya ambil 1 yang di sini aja. Kemudian langsung loncat berikutnya yang nomor 5 ini ya. Nomor 5 juga overlapping, ada 3 ya. Jadi yang keluar adalah nomor 1, kemudian nomor 5, kemudian nomor 8 dan seterusnya ya. Yang overlap, yang terinput double atau triple ini dia hanya keluarkan 1 ya. Kita lihat aja nih. Jadi 1, kemudian nomor 5, setelah 5 kemudian nomor 8 ya. 158 kita cek. Ya, nomor 1, 5, 8 dan seterusnya ya. Sehingga data ini sesuai dengan harapan kita ya. Nanti kita akan cek detail lagi. Oh ya, tanggal akhir ini masih ada yang belum sempurna nih ya. Tanggal akhir ini belum sempurna. Oke, nanti kita akan perbaiki di episode berikutnya karena datanya terlalu banyak ya. Dan waktu yang dibutuhkan terlalu banyak sehingga mungkin akan membosankan. Jadi saya akan pecah-pecah masuk ke episode berikutnya, episode 5 ya. Ya, jadi data ini adalah murni data dari BANSM yang kita akan filter, tidak ada overlap di sini ya. Jumlahnya hanya 5.725 dikurang 1 ya, karena row-nya mulai dari nomor 2 ya di sini ya, paling atas ini ya. Ya, sehingga totalnya 5724 ya. Oke, nanti kita akan bahas di bab berikutnya mengenai yang tadi yang masih belum sempurna di sini ya. Yang belum sempurna ini belum sempurna nih tahun keahlian. Nah, ini masih belum sempurna ya. Nanti kita akan perbaiki di sesi berikutnya, sekaligus kita akan keluarkan semua ya. Jadi yang tadi overlapnya juga kita masukkan untuk memastikan bahwa jumlahnya sama seperti yang kita harapkan, 8488 ya. Nah, nanti melalui program makro VBA nanti kita akan olah lagi menjadi menjadi data yang sudah tersortir ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.